presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Beliau telah melanggar apa yang saya khawatirkan sejak awal di waktu Gibran melabrak MK itu. Saya sudah bilang presiden tolong cuti karena akan susah menempatkan dia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena kita ini presidensial, lain kalau kita parlementer. Kalau parlementer itu ada kaisar raja, ada perdana menteri. Makanya kaisar raja itu hanya terima yang non politik, ya kan, yang politiknya dijalankan oleh perdana menteri. Tapi di presidensial, seorang presiden itu memegang dua-duanya sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara. Apa yang menjadi tolak ukurnya dia menjadi presiden yang benar? Fatsun politik, etika politik. Sekarang beretika enggak? Kan itu yang mengukur kita, jiwa kita. Nggak bisa diatur segitu rigidnya gitu loh. Makanya etika politik itu menjadi sangat penting, dan itu kenapa kata-kata saya dari awal fatsun politik, saya dosen politik kok, gitu kan. Jadi presiden ini sekarang dia lupa ada etika politik yang dia langgar, dan ketika etika politik yang dia langgar itu menjadi hukum terberat dalam sebuah sistem demokrasi, ya kan. High treasonnya itu adalah melanggar politik dan kemudian berakibat terancamnya negara dan terancam demokrasi. Udah nggak bicara soal pemilu siapa yang menang deh, tapi negara kita sedang dalam ancaman besar ketika seorang presiden tidak bisa membedakan antara variabel kali konstanta. Kan kita mau ngomong agak canggih nih, emang Gibran aja bisa ngomong agak canggih, gue juga bisa, ya kan. Jadi variabel kali konstanta itu dia fungsi, tapi kalau variabel kali konstanta jadi fungsi, bahkan dia jadi disfungsi gitu loh. Nah, presiden hari ini sedang menjadi disfungsi karena dia nggak bisa bedakan tadi, seperti kawan-kawan yang nyatakan, kapan dia sedang menjadi kepala pemerintahan, kepala negara, dan kepala rumah tangga alias bapaknya Gibran. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudari kita mengenai Presiden Jokowi, bahwasannya Pak Jokowi sudah melanggar etika politik. Memang akhir-akhir ini kalau kita lihat ketidaknetralan Pak Jokowi, sehingga asumsi masyarakat terhadap Pak Jokowi sudah semakin buruk. Memang Pak Jokowi sudah terlihat, dan permainan dan strategi sudah semakin terlihat. Apalagi Pak Jokowi mengatakan bahwasannya presiden bisa melakukan kampanye dan bahkan memihak. Nah, tentunya kalau kita lihat pernyataan Pak Presiden ini, banyak kritikan dari para tokoh politik yang ada di negara kita ini. Bahkan masyarakat akan lebih berasumsi buruk terhadap pernyataan Pak Presiden ini. Apakah Pak Presiden ketika nanti lebih netral? Tentunya tidak. Mengapa begitu? Karena Gibran sebagai wakil Prabowo Subianto. Itulah semakin terlihatlah permainan catur Pak Joko Widodo, sehingga masyarakat akan lebih paham apa yang dikatakan oleh Pak Presiden ini hanya memihak kepada Prabowo Subianto. Padahal pernyataan Pak Presiden yang mengatakan bahwasannya Presiden bisa melakukan kampanye berdekatan kepada Pak Prabowo, seakan-akan Presiden lagi mempromosikan Pak Prabowo Subianto. Dan ada salah satu juga bahwasannya di MK sudah bermasalah. Nah, di situ juga kita bisa menilai bahwa ketidaknetralan Pak Joko Widodo sehingga meloloskan Gibran sebagai wakil Prabowo Subianto yang ikut kontestasi Pilpres tahun 2024 ini. Nah, saya yakin teman-teman ketika kita menilai seseorang mungkin akan lebih paham apakah ini layak menjadi pemimpin atau tidaknya. Teman-teman harus bisa menilai. Apalagi kita mencari pemimpin yang tidak bermasalah dan mempunyai etika. Kalau kayak gini kan sudah melanggar etika politik. Dan banyak juga para tokoh politik yang mengkritik tingkah laku Gibran, tingkah laku Pak Jokowi, dan tingkah laku Pak Prabowo Subianto. Nah, mereka agar kita lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin, agar kita tidak dipimpin orang yang sudah melanggar etika, yang tidak taat konstitusi. Apalagi Gibran kan sudah melanggar konstitusi yang sudah meloloskan Gibran dan memberikan karpet merah. Nah, PDIP Perjuangan menilai pernyataan Presiden Jokowi langgar etika politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
atau PDIP menilai pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Presiden boleh berpihak dan berkampanye melanggar etika politik dan peranata kehidupan bernegara yang baik. Pernyataan Jokowi itu juga dinilai menjelaskan alasan dibalik instansinya Jokowi membuntuti kampanye dari Ganjar Pranowo. Memang kalau kita lihat akhir-akhir ini Pak Jokowi ketika Ganjar melakukan kampanye di salah satu wilayah, maka Pak Jokowi juga mendatangi wilayah tersebut seakan-akan menutupi jejak dari Ganjar Pranowo. Apakah itu layak sebenarnya? Ya tentunya layak, tetapi jangan menggunakan fasilitas negara. Tetapi itulah menjadi asumsi masyarakat terhadap Pak Jokowi. Buruknya nama Pak Jokowi hanya ingin memenangkan Pak Prabowo dan Gibran. Padahal susah payahnya Pak Jokowi membuat namanya baik selama 10 tahun. Memang kita akui bahwasannya Pak Jokowi sudah membawa negara ini lebih maju dari sebelum-sebelumnya. Nah, menurut Sekretaris Jenderal Haston, pernyataan Presiden tersebut telah menciptakan stigma negatif dari berbagai kalangan masyarakat. Bukan dari masyarakat, bukan hanya cuma masyarakat, melainkan juga para politikus yang ada di negara kita ini. Makanya Pak Jokowi semakin hari semakin disoroti oleh media sosial karena Pak Jokowi sudah melanggar etika politik. Apa yang disampaikan Pak Jokowi akhirnya membuktikan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran merupakan cerminan dari ambisi 3 periode Pak Jokowi yang selama ini ditolak oleh Partai PDIP Perjuangan bersama seluruh kelompok pro-demokrasi, para budayawan, dan juga kekuatan yang berjuang menjaga konstitusi. Tambahnya melalui keterangan tertulis Kamis 25 Januari 2024. Memang awalnya Rudi juga mengatakan bahwasannya Pak Jokowi pernah meminta untuk 3 periode, tetapi PDIP Perjuangan menolak karena mereka taat dengan konstitusi dan tidak ingin melanggar konstitusi. Nah, sehingga kemungkinan Pak Jokowi memberikan ruang kepada Gibran agar bisa memimpin dan menjadi wakil Pak Prabowo Subianto. Tetapi dengan itu strategi yang digunakan Pak Jokowi akan membuat nama baiknya makin hancur dan cacat. Pernyataan Jokowi lanjut Haston, selain melanggar etika juga peranata kehidupan negara yang baik. Bayangkan saja Pak Jokowi ini sudah menjabat presiden 2 periode dan konstitusi melarang perpanjangan jabatan. Dengan ketegasan Pak Jokowi untuk ikut kampanye artinya menjadi manifestasi tidak langsung dari ambisi kekuasaan 3 periode. Publik kini mempersoalkan kembali berbagai rekayasa hukum di MK untuk meloloskan Gibran. Haston juga menilai pernyataan Presiden Jokowi dan ambisinya berkuasa selama 3 periode, menjelaskan mengapa Jokowi bersemangat membuntuti kampanye Ganjar, khususnya di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Lampung, dan Nusantara Timur. Memang kalau kita lihat, itulah tandanya membuntuti kampanye Ganjar, seakan-akan menutup langkah Ganjar untuk mengedukasikan masyarakat atau membutakan apa yang disampaikan oleh Ganjar kepada masyarakat tersebut. Nah, seperti yang saya katakan dari awal, itulah kelihatanlah bahwa Pak Jokowi tidak netral. Ya tentunya pastinya dia mendukung anaknya untuk menang dalam kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini. Itulah apalagi pernyataan Pak Jokowi bahwasannya bisa melakukan kampanye dan memihak. Nah, itu akan menjadi kritik masyarakat dan bahkan berasumsi buruk terhadap Pak Jokowi. Sebab Ganjar itu presiden rakyat dengan dekatan cilik, memiliki program rakyat miskin yang diterima luas dan menampilkan model kepemimpinan yang menyatui dengan rakyat. Ditambah ketegasan Prof Mahfud, itulah yang ditakuti dari Ganjar Mahfud sampai lebih sepertiga menguasai penyambungan perekonomian nasional pun dikerahkan untuk dukung pasangan calon nomor urut 2, paparnya menambahnya. Memang kalau kita lihat ketakutan Pak Jokowi terhadap Prof Mahfud, apakah ada yang dilakukan Pak Jokowi yang bermasalah di negara ini sehingga takut melihat Prof Mahfud dan Ganjar? Memang awalnya bahwasannya Pak Jokowi mendukung Ganjar sebelum dideklarasikan sebagai wakil dari Ganjar Prof Mahfud kemarin. Ketika dideklarasikan bahwasannya Pak Jokowi malah berpihak kepada Prabowo dan mendeklarasikan
Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Apakah takut dengan Pro Mahfud? Mungkin saja. Apakah ada yang bermasalah? Takutnya nanti Pro Mahfud ini kan ahli hukum dan ada kekuasaan juga sebagai kabinet Pak Jokowi. Tetapi baru-baru kali ini bahwasannya Pro Mahfud sudah keluar dari kabinet Pak Jokowi Dodo. Tak sebatas itu, Aston juga menilai tidak oleng pernyataan presiden yang disampaikan di hadapan Prabowo yang saat itu hadir sebagai Menteri Pertahanan dan jajaran pimpinan TNI. TNI adalah kekuatan pertahanan yang harusnya netral. Namun hal tersebut justru mengungkap motif seperti ingin melibatkan TNI setidaknya secara psikologi. Nah, memang di situ banyak yang TNI yang berdampingan kepada Pak Joko Widodo. Ya tentunya nggak masalah kalau masyarakat berasumsi kepada Pak Joko Widodo dan bahkan ketidaknetralan aparat, mungkin kan itu asumsi dengan menurut psikologi. Ya, Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan bahwasannya Presiden boleh berkampanye dan berpihak di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu 24 Januari 2024. Teman-teman dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.